mengulur sampai 5 tahun ke belakang. Jadi ya penelitian yang nanti Anda searching itu mulai dari tahun 2015 bolehlah ya, sampai 2020 tentunya. Dan silakan disusun judulnya apa dan dipresentasikan nanti oleh 3 orang anggota kelompok tersebut. Ya, nanti silakan waktunya diatur, Saudara Anjar. Jadi sekarang Anda punya tugas sebagai koordinator, ya, membagi menjadi 3 kelompok, siapa saja disampaikan ke saya, anggota-anggota kelompoknya. Dan mulai dari sekarang, silahkan masing-masing menyusun tugas makalah. Jadi, ya, nanti penilaiannya berdasarkan tugas makalah yang ditulis oleh masing-masing kelompok dan kemudian mempresentasikannya. Jadi ada 2 penilaian yang dari saya, yaitu tugas kelompok menyusun makalah, tentu saja penyusunannya dalam bentuk sajian tugas pustaka ya. Anda mungkin sudah berikan tata cara pembuatan ya karya ilmiah dalam bentuk tugas pustaka. Jadi susunannya tentu saja tidak sama dengan skripsi. Ya, jadi perhatikan baik-baik 1 poin dari penilaian penyusunan makalahnya, itu tugas ya. Yang kedua, poin diperoleh dari presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Jadi paling tidak nanti ada 3 sesi, 3 kelompok. Anda silakan maju siapa dulu. Apakah 1 hari mungkin cukup 1 kelompok saja, karena nanti akan memerlukan cukup banyak waktu. Ya, Anda mempresentasikannya sekitar 15 menitan kurang lebih. Kemudian diskusi dan tanya jawab, dan tentu saja koreksi dari saya. Perhatikan baik-baik, catat ya, Saudara Anjar dan teman-temannya sekalian. Ini kebetulan semuanya hadir, jadi bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Jadi Anda nanti sebelum mempresentasikan tugasnya, ya makalahnya dikumpulkan dulu karena akan saya koreksi. Saya menilai dari hasil yang sudah saya koreksi. Jadi begitu Anda nanti kirim per email saja Anjar ya ke saya ya. Jadi 3 kelompok yang menyusun makalahnya tentu saja nanti ya harus mengirimkannya via Saudara Anjar ke email saya. Dan saya akan mengkoreksi apa-apa yang harus Anda perbaiki. Kemudian yang kedua, Anda mempresentasikan, jadi Anda harus memiliki PPT, PowerPoint, yang tentu akan kalian presentasikan. Dan pada saat presentasi, saya akan memberikan beberapa koreksi. Jadi boleh jadi Anda tampil masing-masing 2 kali. Pertama, ya pada saat tampilan pertama Anda mungkin belum sempurna, diskusi tanya jawab dan kemudian koreksi dari saya, PPT-nya harus diperbaiki sampai sejauh mana. Dan tampilan yang kedua tentu tidak terlalu lama karena pasti Anda sudah mengkoreksi dan menampilkan PPT yang sudah diperbaiki. Nah, penilaian saya, 1 dari makalah yang sudah dikoreksi dan diperbaiki oleh Anda. Yang kedua, tampilan presentasi yang sudah diperbaiki tampilannya karena sudah mendapatkan koreksi dari saya. Begitu. Jadi tentu saja ya, perhatikan baik-baik. Kalau misalkan di tampilan 3 kelompok ini bisa di 1 hari yang sama, jadi Anda ya mulai pertama dinilai dan kemudian diskusi tanya jawab untuk kemudian mendapatkan masukan baik dari teman Anda atau dari saya. Kemudian tampil yang kedua.
Jadi paling tidak untuk tugas presentasi ini memerlukan 2 sesi tatap muka. Perhatikan, jadi kalau misalkan kuliah ini diampu oleh saya, oleh Pak Fadil, kemudian juga Pak Sapri memberikan kuliahnya, jadi paling tidak minimal itu saya kebagian 5 atau 6 kali mungkin ya Anjar ya. Kenapa? Kenapa? Oh ya, oh ya, silakan. Jadi nanti ya Anda mempresentasikan, jadi saya juga ikut hadir di situ. Jadi nanti misalkan tugasnya masing-masing, saya akan koordinasi nanti dengan Pak Fadil karena yang menilai itu ya tentu dosen yang memberi tugas dan tentu saja ada masukan dari dosen yang lain ya. Tapi pada dasarnya Anda silahkan nanti pada saat memaparkan yang pertama tentu saja cukup di sesi kuliah saya dulu. Setelah disempurnakan, ada masukan-masukan, nanti tentu saja sesuai dengan jadwal, ya. Begitu, Anjar. Paham maksud saya? Nah, jadi dengan demikian, penilaian dari saya, ya, untuk mata kuliah ini, nilai dari tugas presentasi, nilai dari makalahnya, begitu, ya. Jadi dengan demikian, dari sekarang mulai tank Anda mengumpulkan bahan. Silakan mau topiknya apa, gitu ya. Dan tentu saya nanti penilaian juga bisa jadi ada PR, ada tugas, silahkan nanti tergantung nanti bagaimana ya diberikan oleh dosen yang lain. Apakah Pak Sapri ataupun Pak Fadil akan memberikan tugas-tugas tersendiri, silakan. Tapi nanti pada dasarnya tentu akan terkumpul poin-poin dari eh, UTS UAS ya, poin utamanya nih, meskipun nanti mungkin boleh jadi ada UTS dan UAS dari dosen lain, tapi dari saya UTS dan UAS-nya diisi, poinnya diisi dari tugas makalah dan presentasi. Jadi tidak ada nilai khusus UTS UAS dari saya, tapi nanti akan didistribusikan di poin mana. Kemudian juga nanti ada tugas dan saya kira nggak tahu ada kuis atau tidak, tapi pada dasarnya poin penilaian itu biasanya kan ada tugas, ada kuis, ya kemudian UTS, UAS itu poin utama. Dan bila mana Anda melihat ada juga ya penilaian mengenai praktikum di situ, poin praktikum itu akan saya isi dengan kehadiran. Kehadiran 10%. Jadi kalau Anda hadir 100%, Anda akan dapat 10% dari kehadiran 100 poin tersebut. Ya, jadi Anda dapat 10. Jadi kalau misalkan nanti di bawah kolom praktikum ada poinnya, misalkan Anda hadir 100% di bawah kolom praktikum, kita tidak bisa mengisi dengan kehadiran. Di siat tidak bisa kita rubah-rubah. Tetap kolomnya itu namanya praktikum, tapi isinya itu adalah absen kehadiran Anda. Jelas ya? Ini saya akan sampaikan. Saya ya sudah komitmen untuk mata kuliah apapun yang saya ampu memberikan bonus buat kehadiran Anda. Jadi kehadiran Anda saya apresiasi. Saya kira nanti Pak Sapri dan Pak Fadil juga setuju bahwa poin Anda punya 10% dari kehadiran. Jadi minimal 80% ya Anda hadir itu 80% baru boleh ikut ujian kan, boleh ikut kegiatan. Jadi kalau Anda hadir 80% Anda punya poin 8 dari kehadiran tersebut. Tapi nanti akan muncul poinnya di bawah kolom praktik
Jadi jangan kaget nih, poin praktikum, kolom praktikum Anda itu akan ada poinnya, ada nilai, ada skor. Itu sebetulnya kehadiran Anda. Saya juga udah bilang ke bagian akademik di fakultas ke Ibu Iin, bahwa setiap mata kuliah saya di bawah praktikum itu ada poinnya. Ya, itu 10% dari kehadiran Anda. Nah, jadi jangan heran nanti. Jangan sampai ada yang bertanya, kok ada praktikumnya dan nilainya, itu sebetulnya nilai kehadiran Anda dapat skor. Itulah sebabnya maka Anda diharapkan bisa hadir 100%. Bisa hadir 100% semua, tidak bolos, sehingga 10 poin Anda bisa kantongi dari situ. Oke, ya. Nah, itu mengenai tata cara dan aturan-aturan yang diterapkan untuk kuliah Kapsel Pangan ini. Nah, adapun materi yang saya akan angkat, contoh-contoh penelitian-penelitian terkini yang banyak dan sedang diteliti pada saat ini, yaitu hanya 3 topik saja yang saya angkat. Mungkin Pak Fadil dan Pak Sapri banyak sekali nanti fermentasi karbohidrat menjadi bioetanol dan lain sebagainya, silakan. Tapi saya hanya akan mengangkat 3 materi utama saja. Mengenai fitohormon pun juga sangat luas, karena sampai sekarang ini sudah diakui ada 9 fitohormon yang ada, yang kita bisa isolasi dan karakterisasi dari berbagai tumbuhan yang kaya akan fitohormon itu, dan kita bisa manfaatkan untuk memicu dan meningkatkan kualitas hasil dari produk pertanian. Nah, jadi sebetulnya fitohormon itu hanya sebagai katakanlah suatu senyawa atau zat aktif yang bisa memicu untuk menghasilkan produk pertanian yang sehubungan dengan pangan, gitu ya. Kemudian nanti ya akan saya manfaatkan gitu guys, sekian banyaknya materi fitohormon, akan saya berikan resumenya saja ya. Dan ini juga nantinya sangat penting ya, karena bahwa produk-produk pertanian yang tentu saja hasilnya itu dalam bentuk pangan, bisa jadi jagung, padi, gandum, dan lain sebagainya, itu produk-produk pangan. Cabai, atau mungkin bawang yang nanti tumbuhannya itu diharapkan mendapatkan hasil yang lebih banyak, kualitas lebih bagus, kuantitas lebih bagus, dan dipicu oleh kinerja hormon. Nah, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, ini nanti irisannya bukan cuma sekedar bermanfaat untuk pangan, tapi bisa jadi bermanfaat untuk kesehatan. Ya, jadi akan saya angkat mengenai jenis tanaman yang sangat spesifik yang bisa kita gunakan sebagai pangan alternatif, sejenis kacang yang namanya Mucuna prurin, beracun ya kacang itu. Mucuna prurin itu banyak sekali aksesinya. Jadi dari irian dengan warna yang bermacam-macam ya, dari Nusa Tenggara Timur, kemudian dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan Sumatera, banyak dibudidayakan, namun belum dioptimalkan penggunaannya sebagai produk pangan. Padahal seperti kacang kedelai itu kacang, itu sini kacang. Tapi karena beracun orang takut untuk memakannya. Tapi kalau kita teliti ya, itu mirip dengan kacang kedelai, dengan jenis kacang-kacangan yang lain, kacang merah ya. Mungkin kacang kedelai terlalu kecil, ini Mucuna prurin itu atau kacang benguk agak besar. Warnanya juga macam-macam dan toksisitasnya juga bermacam-macam. Karena toksik ya, karena beracun, orang takut untuk. Ya, saya belum screen ya. Nanti sebentar. Nanti kita lihat ya, screen-nya. Ya, Anda belum saya tampilkan.
belum ya, tenang. Jadi kan masih pendahuluan ya, belum ditampilkan. Nanti akan saya sampaikan langsung yang mengenai fitohormon akan saya itu kan. Jadi belum saya tampilkan. Nanti saya itu kan ya. Ini baru pendahuluan. Jadi selain fitohormon, saya juga akan menyampaikan sejenis kacang yang punya potensi sebetulnya menjadi produk pangan, karena setelah diteliti banyak mahasiswa S1 ya atau ekstensi yang saya berikan, sekarang juga ada 2 orang yang dilanjut ke S2 fast track ya, fast track yaitu dari Rima ya dan Destia, itu mengenai mucuna Rima dan Destia ini meneliti mengenai mucuna aksesi Jawa Timur dan aksesi Jawa Tengah. Nah, sudah pangannya itu sudah diteliti ya dari skripsinya. Di bagaimana ya kadar proteinnya, karbohidratnya, lipidnya dari mucuna purin. Nah, sekarang sudah menyentuh ke irisan kesehatan ini di S2. Jadi bagaimana toksisitasnya, kemudian juga nanti ada manfaat ya untuk misalkan berkaitan dengan kesehatan. Nah, nanti ini memang ada irisan. Itu mucuna yang kedua. Sedangkan yang ketiga mengenai virgin coconut oil. Ya, ini juga produk pangan karena ini kita kenal sebagai minyak dari kelapa. Tapi diproses sedemikian rupa sehingga minyaknya itu utuh, virgin, jadi tidak dilakukan pemanasan. Nah, mahasiswa yang mendapatkan materi ini, Saudari Putih dan Saudari Niken, dan sekarang sudah masuk ke penelitian S2-nya, yang tentu saja ada sangkut pautnya dengan aplikasi yang ada manfaatnya untuk kesehatan. Ya, jadi pada saat di S1-nya sentuhannya kental ke pangan karena bagaimana kandungan asam-asam lemak esensial dan non esensialnya gitu loh. Jadi pada dasarnya ke pangan, manfaatnya untuk pangan, tapi sekarang sudah sentuhan ke uji praklinis ya, di mana sebagai penurun glukosa darah untuk putih dan penurun kolesterol total atau kolesterol HDL ya. Jadi ada pengaruhnya terhadap penurunan kolesterol total. Jadi bagaimana sampai mungkin ke mekanisme nanti untuk studi S2-nya. Baik, jadi yang pertama ini akan saya sampaikan mengenai ya fitohormon. Nah, bisa dilihat PPT-nya? Oke, ya. Jadi Saudara Anjar dan teman-teman ya, kita sekarang mau masuk ke sesi penelitian yang banyak diteliti oleh mahasiswa ataupun peneliti-peneliti lain mencari sumber fitohormon baru karena tanaman-tanaman khas Indonesia ini sangat bermanfaat untuk ditelisik, untuk diobservasi, untuk dilihat sampai sejauh mana potensi kandungan fitohormonnya. Ya, jadi yang saya akan sampaikan ini khususnya mungkin nanti berkaitan dengan penelitian Saudari Pici dan Anjar ya. Anda sudah saya beri tugas nanti dan beberapa hal tolong Anjar apa yang sudah saya sampaikan di-share dibagi ke Pici ya. Nanti ada beberapa pustaka juga nanti akan berikutnya saya share untuk sebagai modal untuk penyusunan proposal Anda. Oke, saya mulai dengan judul pengaruh fitohormon dalam biokimia tanaman. Nah, sekarang kita definisikan dulu fitohormon. Tentu kalau dalam bahasa Inggris itu kita nulisnya fitohormon, tapi kita Indonesiakan P-nya itu jadi FI saja bukan pakai Y, bukan PH Y ya, jadi
I, fitohormon, nggak usah pakai E. Jadi sengaja saya tulis italic karena saya mencuplik langsung dari kata aslinya. Ini merupakan senyawa organik yang dihasilkan oleh tumbuhan atau tanaman dan memiliki peranan dalam proses regulasi metabolisme yang terjadi di dalam tanaman tersebut. Jadi pada prinsipnya perhatikan baik-baik, setiap tanaman mensintesis fitohormon tersebut di dalam tubuhnya. Sekali lagi, setiap fitohormon mensintesis setiap tanaman mensintesis ya berbagai fitohormon di dalam tubuh tanaman tersebut yang kita kenal sebagai fitohormon endogen. Fitohormon endogen yaitu fitohormon yang disintesis, yang diproduksi oleh tanaman tersebut. Kenapa tanaman tersebut memerlukannya dan tentu kenapa mensintesisnya? Karena tentu untuk menunjang proses pertumbuhan tanaman tersebut dimulai dari munculnya akar, munculnya tunas, munculnya daun, perpanjangan batang, perbanyakan daun, perbanyakan akar. Itu kita kenal sebagai fase vegetatif tanaman. Jadi ada dua fase pertumbuhan tanaman. Ya, fase vegetatif ya dimulai pembentukan tunas. Ya kita tahu bahwa tanaman dimulai dari perkecambahan. Tumbuh tunas, tumbuh akar yang diawali itu. Jadi awal pertumbuhan tanaman disebut fase vegetatif. Makin panjang batang, muncul daun, 2 helai, 4 helai, biasanya double itu kiri kanannya. Ya, kemudian tahap berikutnya masuk ke tahapan munculnya bunga. Munculnya buah, gugurnya daun, dewasanya buah, menjadi masak. Itu fase generatif. Jadi fase generatif pertumbuhan tanaman dimulai dari munculnya bunga. Munculnya buah makin besar, buah tersebut masak. Dan pada saat tertentu daun-daun yang sudah tua gugur, diganti dengan daun-daun baru. Proses tersebut berada di fase generatif tanaman. Dan mulai dari fase vegetatif sampai ke fase generatif itu diperlukan senyawa yang disebut fitohormon. Siapa yang berperanan untuk memunculkan akar? Siapa yang berperanan untuk pertambahan tunas? Siapa yang bertanggung jawab untuk munculnya daun? Siapa yang bertanggung jawab untuk memunculkan bunga? Siapa yang bertanggung jawab untuk munculnya buah? Dan siapa yang bertanggung jawab untuk mematangkan buah sehingga buah yang belum matang menjadi masak dan menjadi kuning, merah, harum, dan sebagainya? Itu peranan fitohormon. Nah, ya. Jadi fitohormon senyawa yang sangat penting yang dihasilkan oleh tumbuhan dan tanaman dan memiliki peranan dalam proses regulasi metabolisme yang terjadi di dalam tanaman tersebut. Studi mengenai fitohormon yang memiliki peranan penting dalam proses regulasi metabolisme pada tanaman. Ya, regulasi metabolisme pada tanaman itu banyak diteliti.
banyak diungkapkan dan sangat menarik menjadi bahan-bahan penelitian. Boleh jadi dari sumber tanaman tertentu diperoleh fitohormon baru. Ya, giberellin itu sudah ditemukan sampai lebih dari 100 senyawa giberellin. Ya, sudah urutannya 100 lebih itu. Dan salah satu penemu giberellin itu di jurusan atau di prodi kimia Unpad ini, Bapak Dr. Sayuti Arigayo. Itu saya lupa jenis giberellin 63 atau 53 itu saya lupa. Tapi ditemukan dari tanaman kacang sejenis polong itu yang kita sebut pete Cina. Dan sejenis polong-polongan ya, kacang-kacang pete Cina. Dari pete Cina ya diisolasi dan kemudian juga dikarakterisasi, diperoleh senyawa giberellin baru ditemukan oleh dosen kita sekarang, Dr. Sayuti Arigayo-nya almarhum ya, itu ahli kimia organik, itu dosennya Prof. Unang, pembimbingnya Prof. Unang Supratman, pembimbingnya Prof. Aceh. Nah, itu kalau kita lihat, salah satu penemu giberellin itu ada dari kita, ya, giberellin baru yang waktu itu belum ditemukan oleh siapapun. Nah, sehingga dengan demikian, maka kita punya potensi, ya, berbagai fitohormon yang mungkin bisa kita isolasi dari tumbuhan khas Indonesia. Jadi banyak sumber-sumber fitohormon alami yang dapat dijadikan campuran formula biostimulan dan kemudian dimanfaatkan sebagai fitohormon eksogen. Perhatikan, fitohormon endogen adalah fitohormon yang dihasilkan oleh tanaman itu sendiri. Boleh jadi semua jenis fitohormon disintesis dan diproduksi oleh tanaman itu sendiri sebagai fitohormon endogen. Tapi biasanya para petani, para ahli pertanian, untuk supaya tanamannya lebih cepat tumbuh, lebih cepat keluar bunga, lebih cepat keluar buah dengan jumlah buah yang banyak, dengan kuantitas dan kualitas yang meningkat, diperlukan perlakuan ditambahnya pupuk, ditambahkan biostimulan, dan biasanya biostimulan yang diberikan dalam bentuk fitohormon eksogen yang ditambahkan dari luar untuk memicu pertumbuhan tanaman. Jadi tanaman tersebut nanti tumbuh bukan hanya tergantung pada fitohormon yang dia miliki sebagai fitohormon endogen, tapi juga dipicu ditambah dengan biostimulan yang mengandung fitohormon eksogen yang sengaja ditambahkan oleh petani yang menanam tanaman tersebut, supaya anggur yang ditanamnya memiliki buah anggur yang lebih besar dan lebat, supaya tanaman bawang, supaya tanaman jagung, supaya tanaman padi, supaya tanaman apapun yang dia tanam, yang dia tumbuhkan, memiliki hasil yang memiliki kualitas dan kuantitas yang lebih banyak ketimbang pada saat ditumbuhkan dengan pertumbuhan normal. Nah, jadi fitohormon eksogen digunakan, ditambahkan, diberi perlakuan fitohormon eksogen tanaman yang ditanam itu untuk mempercepat proses pertumbuhan tanaman serta meningkatkan produktivitas hasil pertanian, khususnya tanaman pangan dan hortikultura. Nah, sekarang saya sedang menyusun formula biostimulan, sudah dipatenkan 2 formula, ETAK 21 untuk pertumbuhan fase vegetatif dan ETAK 12 untuk pertumbuhan fase generatif. Itu sudah ada trademark-nya, ada merek dagangnya, tapi saya belum pasarkan secara luas.
dua jenis fitohormon itu tentu saja di dalamnya ada fitohormon yang sengaja dengan rasio tertentu saya susun, saya tambahkan, dan saya juga tambahkan berbagai senyawa lain yang tentu untuk menambah potensi peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian tersebut. Jadi saya berikan nutrien-nutrien tambahan. Ya, ada beberapa asam amino esensial yang diperlukan seperti metionin dan lain sebagainya lah ya ke dalam biostimulan tersebut. Nah, ini penting. Biostimulan itu sendiri yang sedang saya buat ya tentu saja memerlukan sumber-sumber fitohormon dari tanaman-tanaman khas Indonesia. Sehingga kita tidak usah beli fitohormon yang sangat mahal sekali karena yang dijual itu adalah fitohormon hasil sintesis yang tentu diperbanyak ya dijual sedemikian rupa tapi harganya sangat mahal. Tapi itu pun juga saya perlukan sebagai fitohormon standar karena nanti untuk isolasi dan karakterisasi fitohormon dari tanaman tertentu, mungkin kita punya data HPLC, punya data dari katakanlah KLT, memerlukan ya standar fitohormon murni yang tentu kita harus beli. Ya, jadi dengan demikian itu ya beberapa hal yang harus diketahui, baik itu definisi apa fitohormon dan bagaimana manfaatnya. Nah, ini seperti yang saya tadi sudah sampaikan, saya punya merek dagang ETAK 21 dan ETAK 12. Ini untuk memicu pertumbuhan fase vegetatif untuk ETAK 21 dan ETAK 12 untuk fase generatif. Tentu saja fase generatif ini kaya akan gibberellin karena dia perlukan untuk memunculkan bunga dan buah yang lebih cepat ketimbang tanaman normalnya. Jadi dengan demikian, sekali lagi, tumbuhan, tanaman, ya, memiliki fitohormon sendiri karena dia mensintesisnya untuk pertumbuhan normalnya. Di mana tentu saja fitohormon diperlukan untuk memicu tumbuhnya daun, apakah daunnya lebat atau daunnya jarang tergantung dari fitohormon yang terdapat di dalam tumbuhan tersebut. Kapan munculnya bunga berapa banyak, kapan munculnya bakal buah berapa banyak, dan berapa besar buah yang dihasilkan tergantung fitohormon yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Nah begitu, itulah sebabnya maka sangat perlu menambahkan fitohormon eksogen. Ini ya, bahwa tanaman mensintesis hormonnya sendiri sebagai hormon endogen, tapi untuk memicu pertumbuhannya diperlukan fitohormon eksogen. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, biostimulan ETAK 21 dan ETAK 12 mengandung auksin, sitokinin, gibberellin yang tentunya dicampurkan dengan rasio tertentu menjadi biostimulan dipakai untuk memupuk. Selain dari pupuk yang biasa digunakan, biostimulan ini membantu proses metabolisme yang terdapat di dalam tumbuhan sehingga tumbuhan yang ditanam memunculkan lebih cepat hadirnya bunga, memunculkan lebih cepat hadirnya bakal buah, dan tentu buah yang diproduksi pun lebih besar, lebih banyak, dan tentu kualitas dan kuantitasnya lebih meningkat ketimbang yang tidak diperlakukan fitohormon eksogen. Nah, auksin, sitokinin, gibberellin yang kita mau jadikan sebagai formula hormon eksogen tentu berasal dari sumber fitohormon alami. Tanaman apa yang punya potensi yang sangat bagus untuk sebagai sumber auksin? Berdasarkan berbagai penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dan juga oleh grup penelitian saya, mahasiswanya sudah pada lulus ya.
Auksin itu bisa diproduksi dengan baik di kecambah dan sangat mudah membuatnya. Kita tinggal beli, ya, kita tinggal beli kacang hijau. Kacang hijau kita rendam, kemudian kita pakai lap yang dibasahi, ya, lap yang dibasahi, ya, auksin itu nanti akan diproduksi di kecambah yang kita hasilkan dari proses perendaman. Tidak direndam dengan ini, ya, tidak direndam dengan air yang banyak, tapi yang direndam itu adalah lap atau kain basah. Kain dibasahi, direndam, kemudian diangkat, sehingga kainnya itu akan basah dan kemudian dijadikan sebagai media atau tempat untuk nanti membuat kacang hijau itu menjadi toge, menjadi kecambah. Ya, jadi kacang hijau disimpan di dalam kain yang dibasahi. Jadi kainnya itu direndam dulu di air, dibasahi, ya, kemudian nanti kita buat toge, kita buat kecambahnya. Maka 2 hari kemudian itu kacang sudah berubah menjadi toge. Jadi sangat mudah sekali membuat kecambah kacang hijau itu, ya. Dan biasanya itu kan dijadikan sebagai untuk karedok dan jadi makanan yang enak, ya. Toge yang berasal dari kacang hijau itu sangat mudah kita buat. Kita tinggal membuat suatu kain yang dibasahi dan kemudian si kacang hijaunya disimpan di lap atau di kain yang sudah dibasahi tersebut. Dan kemudian nantinya akan timbul tunas-tunas, ya, yang jadi toge atau tunas-tunas yang berasal dari kacang hijau tersebut, ya, makin panjang dan kita kenal sebagai toge atau kecambah. Dan kita bisa beli juga di pasar, tapi sebetulnya gampang kita buat. Nah, itu sumber auksin yang sangat potensial. Ya, auksin itu akan diproduksi oleh dengan cepat oleh toge, karena toge itu kan bakal tanaman kan. Kalau kita tanam, toge itu nanti akan tumbuh jadi tanaman kacang hijau itu. Dan di situ prosesnya itu, ya, si toge yang baru muncul itu mensintesis auksin dengan sangat cepat. Karena perlu untuk pertumbuhan akar si auksinnya, dan juga di dalamnya nanti diproduksi sitokinin karena perlu untuk pertumbuhan tunas dan daun. Jadi dengan demikian dari toge atau dari kecambah yang kita produksi selama paling lama juga 2-3 malam itu selesai, kita dapat isolasi auksin khususnya dari toge tersebut. Nah, jadi dengan demikian auksin yang saya isolasi itu berasal dari kecambah, ya, dari toge. Yang tentunya perlu kita hanya cukup waktu 2-3 malam saja. Bahkan 1 malam juga sudah keluar togenya dalam, masih kecil-kecil tapi, ya, yang bagus itu toge yang diproduksi antara 1-2 malam itu. Sungguh bagus sumber auksinnya kalau kita isolasi, itu kadar auksinnya tinggi. Maka sumber biostimulan yang saya ambil auksinnya itu dari kecambah atau toge yang sengaja kita buat. Nah, jadi dengan demikian, maka kita bisa isolasi hormon-hormon lain juga. Giberelin dari apa, sitokinin dari apa. Itulah sebabnya saya sedang mengembangkan berbagai jenis tanaman yang ada di sekitar kita. Dan penelitian, kebetulan pada saat COVID ini, ya, saya tadinya fokusnya itu ke ganggang merah. Itu sejenis tumbuhan laut, rumput laut, ya. Kita tahu bahwa agar-agar itu adalah rumput laut. Itu Rhodophyceae ganggang merah, ya. Jadi itu rumput laut yang termasuk ganggang merah
kita isolasi, nanti auksin, sitokinin, gibberellinnya sampai sejauh mana. Ada udah berbagai produk diteliti dari rumput laut tersebut, ya. Bermacam-macam jenis spesies rumput laut, ya, termasuk karagenan, termasuk agar-agar itu rumput laut itu. Ada yang dinamakan ganggang hijau gitu ya, itu ganggang merah, itu termasuk rumput-rumput laut itu. Ganggang coklat, tapi kita fokuskan ke jenis yang red, ya, Rhodopexy ke situ. Dan kita punya beberapa spesies unggulan, tapi karena masalah pandemi ini ya, yang budidayanya juga jadinya berkurang ini. Tapi saya tidak terbatas ke jenis-jenis rumput laut saja, tapi dicoba ke tanaman berikutnya. Seperti yang saya berikan kepada saudari Femi dan Deika. Dia dari sejenis waluh, labusian, dan pisang batu, ya. Jadi jantung pisang batu dan labu siam dicoba diisolasi dan dikarakterisasi gibberellinnya. Lumayan ternyata, cukup ada kandungannya. Jadi kita tidak terlalu jangan mengharapkan banyak sekali kandungannya, karena fitohormon itu jumlahnya sedikit. Kalau kita sudah dapatkan dalam ukuran miligram saja sudah alhamdulillah itu. Karena fitohormon itu dalam jumlah yang sedikit itu cukup untuk memicu pertumbuhan tanaman. Tidak perlu banyak-banyak, misalkan kandungannya berapa kilogram loh di dalam tanaman tersebut, tidak. Ya, bahkan 1 miligram per 100 gram saja itu udah cukup lumayan banyak itu. Tapi potensinya ada di mana, seperti yang tadi saya sampaikan, auksin banyak sekali terdapat di dalam toge. Dan di dalam air buah kelapa muda pun itu terdapat sitokinin dalam bentuk kinetin, dan kita bisa manfaatkan. Ya, makanya jangan heran nenek kakek kita dulu menyiram pot tanaman dengan air kelapa. Ya, ternyata tanamannya tumbuh subur, daunnya tumbuh dengan lebat. Karena di dalam air kelapa ternyata terdapat sitokinin. Nah, tuh sumber yang bagus. Dari kernel buah jagung juga ternyata kita bisa dapatkan jenis sitokinin lain. Ya, jadi banyak jenis-jenis auksin itu bukan cuma sekedar indol acetic acid, ya. Banyak nanti derivat-derivatnya. Gitu. Sitokinin juga bukan cuma sekedar kinetin. Gibberellin juga seperti yang saya sampaikan, ya, bukan cuma sekedar gibberellin 1, 2, 3, 4, 5 yang, tapi yang aktif itu gibberellin itu GA3, GA5, GA7 itu yang jadi fokus penelitian. Berapa banyak GA3 yang terdapat dalam tanaman jagung? Berapa banyak GA5 yang terdapat dalam jantung pisang Ambon? Ya, kebetulan jantung pisang Ambon sudah diteliti itu oleh mahasiswa, kalau nggak salah S1 juga itu 5 tahun ke belakang. Lumayan cukup besar itu. Dan jantung pisang itu sudah tidak dimanfaatkan lagi karena pisangnya itu kan yang kita manfaatkan. Ya, makin panjang buah pisang yang tumbuh, jantungnya itu kan ada di bawah itu, kita ambil itu. Ya, kita homogenasi, kita iris-iris kecil-kecil, kita homogenasi dan kita isolasi. Ternyata di dalam jantung buah pisang itu gibberellinnya cukup banyak. Maka saya fokus untuk pisang berikutnya, saya berikan ke mahasiswa yang sekarang sedang lanjut fast track, ya. Jadi dilanjutkan ini untuk pertumbuhan tanaman kedelai. Isolasi dan karakterisasinya itu sudah dilakukan di skripsi S1, kemudian dilanjut nanti di S2 untuk memicu tanaman kedelai sampai si kedelai itu berbuah dan kedelainya itu nanti
ditentukan berapa kadar proteinnya, kadar lemaknya, karbohidratnya gitu. Akibat perlakuan biostimulan yang kita berikan, maka tanaman kedelai tentu saja nanti kita tes, kita bandingkan dengan perlakuan air dan kita bandingkan dengan perlakuan hanya dengan menggunakan pupuk, misalkan pupuk NPK. Nah, gibberellin yang berasal dari jantung buah pisang batu atau gibberellin yang berasal dari labu siam yang diisolasi dan dikarakterisasi yang diteliti oleh saudari Femi dan Destia nanti dicoba untuk memicu pertumbuhan tanaman kacang kedelai. Nah gitu, oke. Diisolasi, purifikasi, identifikasi fitohormon dari sumber apapun, dicoba untuk memperoleh apakah di situ banyak auksinnya, apakah sitokininnya cukup memadai, apakah gibberellinnya justru banyak sekali terkandung di dalam tanaman tersebut. Ini merupakan suatu informasi yang tentu saja sangat bermanfaat untuk diteliti lebih lanjut. Nah, sekarang kita masuk. Sampai sejauh ini masih banyak penelitian yang menyangkut ya berbagai macam fitohormon yang terdapat di dalam tanaman. Bahkan ada jenis-jenis senyawa lain ya apakah yang nantinya juga dimasukkan sebagai kelompok fitohormon